sih nanya? Kok gendek gue dengernya. Serem nih orang nih. Serem Ampun, ya. Mbak. Hai, kembali lagi bersama kami di sini obrolan masa. Gitu. Obrolan masa gitu. Obrolan Obrolan masa. masa gitu. Kok gitu ya Kok ngobrolnya? gitu? Karena ngobrolnya emang gitu. Oke, Emang gitu. sebelum gue lanjutin nih ke pertanyaan-pertanyaan lain ya kan temen-temen pasti mau nanya. Lo punya Instagram atau YouTube gak? Oh ada. Oh iya. Gue ada YouTube baru bikin juga, Kirana Swastika. Itu gue di YouTube channelnya buat mau nge-review kartu aja sih gitu. Kalau Di- Instagram ada nanti di bawah. Jadi lu nonton ya harus ya. subscribe, Subscribe. komen, Komen. Kalau mau jangan dibacain lupa. bisa DM. DM. Bacanya Bayar gratis nih. Bayar. Bayar lah. Bayar lah, gila. Di dunia Iya, ini nggak bayar- ada yang Bayar gratis. gratis. Iya, bayar. Saya ke toilet aja 2.000. Nah, parkirnya goceng Nah. sekarang. Sebelum lu meramal, biasanya lu ada gak sih kayak ritual motong ayam hitam, Anjing tuh namanya. kucing hitam ya Kucing kan? hitam lewat. Atau orang hitam lu potong. Sekarang lagi lo. kasus Maaf, Jospin tuh. maaf. Lu dicari ini gue lu sama orang Papua lu itu. Aduh, ini bercanda, ini bercanda. Parah lo. Yang orang rasis nih. Kalian orang hitam yang benci orang Arab, cari dia. Kayaknya cuma bercanda doang. Takut. Serang. Nah, lu gimana Pak? Pernah nggak Apa? melakukan ritual sebelum membaca kartu-kartu tarot itu? Ada satu bukan iya bisa dibilang ritual sih. Cuman gue bikin circle protection namanya. Jadi gue bikin lingkaran proteksi agar nggak ada energi negatif masuk ataupun di dalam tuh dikeluarin. Itu aja sih sebenarnya, cuma diniatin gitu. Biar pas gue bacain tuh nggak ada dari luar sana tuh biar negatif masuk, ntar kan gue jadi. Berarti kunci pintu lu kunci tuh ya? Iya intinya kayak gitu. Ruangan kedap pakai studio ya. Biar clear aja gitu. Oh, Biar enak. kipas angin tetap nyala kan? Nyala kalau nggak panas. Lumayan. Jadi sini. Kamar mandi dalam nggak? Kamar mandi dalam nggak tuh? Kamar mandi dalam. Dalam. Oh, iya. Nah, biasanya itu kalau di Jakarta 1,3, 1,5 lah. Aja, iya bener. Kalau pakai AC. Iya. Kalau yang rada 2 high juta, 2 juta. Enggak, Kelar cuy. Rumah semua. gue 1,5. Yang mau ngekos rumah gue masih ada satu di kamar. Promosi ya. Gitu. Iya, sekalian ya. Tapi menurut nih, kalau dari gue kan circle protection itu sama aja kayak lo berusaha untuk coba membuang energi negatif di dalam diri lo dan di daerah sekitarnya kan. Apakah lo pernah melakukan kegiatan inner circle protection itu harus di dalam ruangan lo atau mungkin di tempat yang mungkin kayak hutan kah atau Kuburan kah? yang buat gue itu sepi. Pernah nggak lo melakukan hal itu? Iya kan sebenarnya mau kita proteksi kan ini kan kalau ngomongin tarot ngomongin energi ya. Maksudnya gue mencoba mencari informasi dari luar sana gitu energinya. Jadi sebenarnya yang diproteksiin tuh bukan kayak macan atau gimana. Jadi yang diproteksiin tuh benar-benar energinya aja. Dan gue melakukan itu ya di mana-mana. Misal bacain orang di restoran ya gue juga melakukan itu dalam gue aja. proteksiin biar Jadi nggak ada yang sebenarnya lewat. aura-aura gitu. itu biar nggak Iya. mengganggu. Iya. Nanti kasih lo, bro. Oh, Lo- kalau di restoran tuh takutnya kalau ada waiters pak bayaran gitu. Iya. Nah itu harus proteksi itu. Oh, nanti dulu. Nanti dulu gitu. Oh. Diproteksi. Gua yang mau nanya. Gua Lu dulu aja. dong, gua dulu. Iya rebutan. Gua dong. Gua dulu, ini penting. Gua kepo banget gua. Yuk. Nggak mau ikutan. Hah? Jadi teman gue ini terobsesi. Jadi karena masih di bangku kuliah pengen jadi teror. Iya. Oh gitu. Ada nggak sarjana tarot? Nggak ada belum. Gue baru mau buka. ST. Nah, Lu nanya apa sih? lu pernah gak? Nih kan lu bilang ya kan memproteksi dan lain-lain itu ya kan. Seandainya lu membacain gua nih. Pas lu dibacain tiba-tiba gua berubah jadi macan. Waduh, berubah. Aing teh Gitu. macan gitu ya kan. Anjay, lalu nggak pernah kan kesurupan. ada berubah jadi macan? Nah, itu gimana tuh? Bahaya kan? Lu Masa takut gua- masuk ini nih. Maksudnya pernah nggak kayak gitu Iya. gitu? Enggak sih, belum pernah. Soalnya kan gue proteksi tadi itu, biar nggak ada macam-macam. Soalnya kalau gitu-gitu tuh, misalnya orang ngomongin horor atau mainan energi gitu-gitu, pasti di luar sana tuh mereka tuh ya tahu gitu loh. Kita kayak gini, oh nyamperin ada apa nih, gini-gini gitu. Nah, gue bikin gitu. Cuman kalau pengalaman ada sih. Maksudnya gue lagi bacain orang dan dia baca masalah keluarga gitu. Dan kebetulan ada keluarganya yang udah meninggal, nyamperin gitu-gitu masih suka ada sih kan. Main tuh. Ada pengalaman. Masa main. Kan orang yang disayang. Oh, itu mungkin karena lu nggak melakukan proteksi kali ya. Enggak, kalau itu kan konteksnya ya karena misal lu nanyain masalah keluarga lu gitu-gitu. Habis itu di luar sana ada misalnya keluarga lu ya
apalah Yang kita nggak bilangnya ada. apa yang udah Buyut nggak lah, yang udah nggak ada. iya. Dia kan sayang nih sama lu, Lik. Oh, iya. Jadi lu nanya sesuatu, dia tuh mau nyampein pesan lewat gua gitu. Misalnya kayak gitu. bisa Biasa gitu ya? tuh kayak gitu, iya. Berarti lu dibisikin kayak gitu. Ya Di- apapun dijilat. itu. Kayak berarti kayak Biasa kayak gitu paling contoh kasusnya. Berarti kalau misalnya nih ya orang yang tersayang gitu yang udah nggak ada gitu kan, dia lagi teror nih sama lo ya kan, lagi teror sama lo, terus dia bisikin ke lo nih, buat nyampein ke dia kayak gitu, kayak jangan kayak gini lagi gitu. Iya pak. Iya kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Pak, saya kayak gitu dah. Mungkin bagus banget. Yoi. Yoi. Blok M. Niat pak buat syuting. Saya kayak gitu, kayak ngasih tahu. Itu berarti bisa lewat lo kayak gitu atau emang kelibat aja gitu. Iya bisa lewat gua karena mungkin ada beberapa orang yang ya entah dia nggak percaya atau menutup pintu itu loh. Jadi ya orang tersayang di luar sana yang udah nggak ada mungkin mau ngasih tahu ke dia nggak bisa masuk gara-gara dia lagi baca tarot sama gue dan gue bisa connect ke situ, mungkin dia ngasih tauinnya lewat gue. Karena gitu dikunciin aja. bro. Itu dia. Kuncinya tuh pintunya dikunciin. Biar nggak ada yang masuk. Salahnya doi nggak gedor. Yoi, ngetok kayak gitu. Oh gitu. Dan masuk, boleh masuk. Tunggu, balik lagi nih ke belakang, sorry. Oke. Dari sejarah, kan kita taunya sejarah tarot tuh modern lah. Menurut gue ini modernisasi gitu kan. Modernisasi dari peramal. Kalau di Indonesia sendiri untuk ngeramal-ngeramal kayak gini, apakah emang menggunakan tarot doang? Iya. Atau sejarahnya ada zaman ya dulu sejarah apa- sejarah di Indonesia gimana- tuh gimana sih? permulai dari tarot nih ngeramal-ngeramal tuh Yoi. gimana sih? Iya, setahu gua kan emang tarot, terus ada beberapa media buat ngeramal itu emang asalnya mungkin dari tanah Eropa sana lah, Middle East sana gitu-gitu. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya kita tuh lebih kental daripada mereka. Jauh lebih kental. Jauh lebih kental menurut berarti gue ya ada ya? secara Gue budaya. tau, gue pernah baca dokumenter The Vice. Itu beberapa negara di Eropa Timur, khususnya Serbia, Kroasia gitu-gitu, itu mereka tuh masih kental coy dengan dunia-dunia, maksudnya Iya, orang-orang kayak gini. Itu di desa mana gue lupa, mereka tuh kental banget. Iya, yang kayak gini-gini sih. Emang mungkin sejarah tarot mungkin dari awalnya dari negara-negara di sana kali ya. Iya, termasuk kayak misalnya lo tahu Gypsy kan Oh. nomaden tuh. Iya. Dan dia sangat kental juga ke budayanya tuh ya ngambil informasi dari energi-energi di luar sana gitu. Kalau misalnya ngomongin di Indonesia, menurut gue ya, walaupun emang di luar sana kental gitu-gitu, cuman ya kita tahu lah Indonesia kayak gimana sih. Yoi, Sampai bisnisnya sekarang ya masih kan? yang kayak gitu. Iya. Dan dulu tuh emang kental banget. Dan kalau ngomongin ramalan, di Indonesia tuh punya banyak figur zaman dulu yang emang udah melakukan praktek kayak gini dan orang-orang kita tuh harusnya tuh tahu tentang itu. Cuman mungkin medianya nggak tarot. Dulu tuh misalnya kayak ada Jayabaya atau ada ya macam-macam lah pasti dari zamannya Majapahit gitu-gitu tuh. Oh berarti udah ada dari zaman dulu ya? Zaman dulu tuh pasti mereka di kerajaan, setahu gue ya ini ya, gue bukan yang tahu, tapi setahu gue tuh pasti punya sosok orang nih yang ibaratnya penasehat gitu-gitu. Oh. Nah biasa orang-orang ini tuh magiciannya, biasa tuh orang-orang ini tuh yang tahu kapan panen, kapan ada gimana gitu-gitu tuh sebenarnya sama kan itu intinya ngambil informasi dari luar. Cuma medianya mungkin nggak penasehat tahu. Pak Jokowi menteret tuh. Waduh, nggak tahu itu. Aduh. Hati-hati lo kalau Enggak, ngomong enggak. Pak. Di sini lo nggak bisa ngomong tentang titik-titik tuh bahaya. Jangan menyinggung. Oh, iya. Jangan disenggol, Bor. Pak Jokowi sih hilang. cuma bercanda. Jangan dibawa serius. Sama Pak. Aduh, Gitu. gue takut. Medianya banyak, ada yang pakai air, pakai kaca, pakai macam-macam media buat divination tuh. Gitu. Jadi kalau ditanya di Indonesia ada apa enggak? Ada banget. Padahal kita kan Jauh lebih kental banget. Ya. menurut gue ya. Kalau di Indo nih, untuk ngeramal sendiri gitu. Itu udah Pak tadi. Oh iya, emang udah. Udah. Oh udah dulu. Kalau pengen nanya kan di Indonesia ada apa enggak ya? Enggak, bukan maksud gua di Indonesia itu pakai media lain nggak selain ada media lain nggak nih? Air Pak. Tadi kan udah Emang dibilang. udah? ya, Udah, ya. udah. Iya, Iya, apa iya. macam medianya Bacan. macam-macam. Sorry coy. Lu fokus ya sih lu. Kenapa sih bro? Kayak gua harus dibacain dah bro. Kayak gitu macam-macam. Kalau di Indonesia macam-macam. Jadi medianya dari zaman dulu itu macam-macam ya. Karena Macam-macam. budaya kita keren juga berarti ya bro. Parah.
dan setiap Jawa terus mungkin di Papua sana yang gua nggak tahu ada kali. Oh pasti. Pakai apa nggak tahu, mungkin pasti ada. Gue pernah syuting di Papua nih, anjing bukannya sombong ya. Iya. Sorry nih. Mbak tuh, emang kalau pengen sombong begitu, bukannya sombong ya? Iya, sombong, tapi sombong. Tapi sombong habis Iya. itu. Jadi di sana itu ada juga emang dukun-dukun suku-sukunya itu. Malah dia konon katanya ya, dia bisa mematikan orang dan menghidupkan orang. Itu saking kuatnya. Kayak seperti Nabi Isa Al-Masih ya dia. Nah, gue nggak tahu dah. Tapi rumornya, gue juga belum pernah itu. Tapi kepercayaan lokal di daerah-daerah pegunungan Papua itu, itu seperti itu. Apa ya namanya, Swangi kalau nggak salah. Swangi, gitu. Mungkin doi main Naruto. Bisa jadi. Bisa hidupin orang. Yang kalau misal menurut gue itu udah itu ada apa salah satu sub ininya kalau misalnya kita yang jalan di jalan witchcraft gitu ya, magic gitu-gitu, itu tuh namanya necromancer. Apa Jadi tuh? Necromancer. Kayak di game-game gitu kayak ya. main game gitu. Biasanya lo kalau misalnya di Main Dota. Iya, necromancer pasti tuh yang arwah-arwah Yoi, gitu benar, kan. benar banget. Karena necromancer tuh orang yang belajar ilmu untuk mengambil informasi dari sesuatu yang udah mati gitu. Jadi biasanya tuh ada ritualnya tuh, ada pengorbanannya, ada gimana gitu. Oh, berarti Buat ngambil informasi dari yang udah mati. kurang lebih kayak leluhur lah datang gitu tiba-tiba kayak gitu, apa enggak? Lebih Kalau lebih necromancer dalam itu lebih sampai bentuk fisik ya setahu gue. Makanya kalau gue sendiri ya, ini kan setiap orang beda-beda ya di jalan ini, maksudnya pemikiran gimana. Cuman kalau buat gue sendiri necromancer termasuk salah satu yang dark sih. Dan lu kalau misalnya udah jalan di jalan dark ya susah buat keluarnya. Gitu. Menurut gue ya, soalnya dia ngelawan hukum-hukum alam yang termasuk dia udah mati tapi Hidupnya. nyari informasi dari situ. Oh, jadi dipaksa untuk dia ngomong gitu ya, memberikan Ya, informasi lah. apalah itu namanya. Mungkin anggota Lucifer ke situ kali ya. Anjing, Mungkin, ya, sotoy ini sotoy. gitu. Sotoy ayam nih. Iya kan ini sotoy. Kan kalimat gua pakai mungkin. Oh iya benar benar. Kalimat gua pakai benar, mungkin. benar. Kan gua jawab ngomongnya tadi nggak pakai pasti kan. Iya, betul. Selama lu melakukan permainan tarot ini, lu pernah gak sih menjadikan diri lu sendiri itu sebagai media? Tuh, kayak misalnya, Kayak misalnya gini. cinta. Iya, misalnya kita pacaran. Yo, pacar. Gue bacain ya kan, anjing ntar gue jalan sama Farhan berantem di tengah Tengah portal. jalan lah. Terus ngapa-ngapainnya cuma sekali ya kan. Ngapa-ngapainnya tuh apa ya? Ngapa-ngapain tuh ngapain? Ngapa-ngapain. Ngapain? Iya jalan-jalan. Dua kali lo tuh. Jalan, Ngapa-ngapain? jalan sama jalan, jadi jalan. Oh, Iya. Indah terus. Bisa. Terus gimana? Ih, gimana apanya? Iya, Kita pernah. maksudnya lo sebagai lo media lo. Heeh. Maksudnya gue baca. Lo ngeramal baca diri sendiri. Salah satu buat belajar tarot kan belajar energi ya. Iya, gue pasti ngelakuin itu dengan diri gue sendiri juga. So, gue meditasi pakai kartu tarot, gue termasuk yang ya pingin tahu energi gue juga kayak gimana, dan ya buat belajar aja sih sebenarnya kalau misalnya buat diri sendiri. Cuman kalau misalnya nanyanya kayak, misalnya gue pacaran nih, terus gue ngebacain itu apa enggak? Kalau gue sih enggak. Gue enggak. Enggak pernah atau emang enggak mau? Pernah tapi nggak mau. Sebenarnya itu salah satu peraturan gue sih. Maksudnya gue nggak mau bacain diri gue sendiri dalam hal percintaan gitu. Kalau karir gitu gue masih kadang-kadang masih baca, soalnya kadang-kadang masih suka ada stuck yang gue butuh solusinya gitu. Nah, kalau misalnya masalah cinta enggak sih, gue sendiri nggak pernah bacain gue sih. Gue Berarti di Indonesia satu-satu. Berarti di Indonesia itu untuk komunitas tarot sendiri itu belum terlalu terorganize ya, bisa dibilang. Enggak terorganize, banyak malah. Banyak di luar sana. Makanya itu kadang-kadang buat pembaca tarot kayak gue, terus ya beberapa temen gue juga ya agak susah sih buat naiknya tuh kadang-kadang. Kalau misalnya ya indie sama aja. Oh, sih, karena lu nggak ikut sama komunitas kayak, ya? bener-bener sama kayak musikan lah atau macam-macam. Tapi tetap semangat lah untuk pejuang indie. Senja kopi rokok besok Pepa. Yoi. Senja kopi rokok sama Promak. Indinya indie tarot nih. Bukan indie musik nih ya kan. Nah, Kirana Swastika. Ki, kita manggil Ki. Ki, Gua pengen nanya kenapa di meja gue sekarang ini ada batu. ada baca. Ini batu apa ini? Bukan bacaan. Ini batu apa ini? Warna pink soalnya. Pink nih, lucu Pink. cuy. Itu namanya rose quartz. Uh. Kuarsa, batu kuarsa. Fungsi ada? Kalau misalnya ngomongin energi gitu ada pasti. Soalnya setiap Hati. Serem. benda yang asalnya dari bumi pasti dia punya energi masing-masing gitu. Oh. Cuman kalau misalnya ditanya ini kenapa ada batu-batu gini, ngaruh banget apa enggak? Kalau gue ya
mungkin buat orang-orang lain berpengaruh itu, cuman kalau buat gue sih buat hiasan aja sih kalau gue. Oh, oke, cuman buat kalau pajangan misalnya doang. nanyain ada fungsinya apa enggak, ada sih. Ada sebenarnya tapi rahasia. Enggak. Dia bilang nggak rahasia. Lo sotoy lagi, Lik. Masalahnya, Lik. Ini buat pajangan doang, Lik. Ada, tapi ada fungsinya. Cuman ya tergantung gimana mempergunakannya lagi lah. Oh jadi bisa diisi juga ya batu ya? Bisa. Diisi Katanya sih macam- bisa ya. Bisa. Bisa kan sih? Bisa kan? Di siapa dulu? Diisi ya Diki mungkin bisa Iya, masuk gitu, dimasukin. gitu arwahnya. Ya mungkin kayak ngisi baterai dijemur. Maksudnya kalau ngisi Baterai doang. makhluk-makhluk gitu. Itu. Kayak misalnya nih, bang gue pengen hoki dong. Bisa Nah, lu dimasukin isiin nih. di apa? Apa nih? Apa namanya? Apa? Batu Cincin. Bisa Apa? di cincin gue dimasukin. Terus biar gue hoki.